back to my music DJ remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam rahayu, salam budaya. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita Gagong santai sama Pak Adi selaku sesepuh di Alas Purwo ini. Mari kita ikuti, jangan lupa terus pantau channel Ahmad Jani ini. Halo Pak Adi. Halo, Gus, gimana kabar? Bojiru, ya, kita lanjutkan obrolan kita. Ya. Ini ya, Pak, baca Quran ya. Ya. Melanjutkan obrolan tadi, Pak. Ya, kalau siap. tadi kan kita membuka Alas Purwo dari segi ilmu realitis atau ilmu biologi. Sekarang kita coba menyingkap Alas Purwo dari segi mistis, Ya. ataupun mitosnya. Karena ya tadi mindset masyarakat ketika yang disebutkan Alas Purwo berarti hal gaib. Ya. Di pikiran masyarakat seperti itu, Pak. Ya. Apakah segaib apakah Alas Purwo ini menurut jenengannya sudah berpuluh-puluh tahun di sini, Pak? Gini Gus, jadi saya masuk pertama itu 82 ya. Saya itu ada festival pemuda kan kalau KMTI. Saya sebagai pemuda lah. Terus 87 saya mau bikin upacara di sini. Upacara yang kedua. Kalau yang pertama itu Pak Asran yang bikin, Pak Mangku itu. Yang kedua saya dan berikutnya gitu Gus. Ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi yang viral. Sempat viral juga. Iya, seluruh Bali mungkin kenal, dengar itu. Jadi waktu itu saya itu jadi seperti guide gitulah Gus. Seperti guide. Iya, guide itu ada rapat panitia Pura Semeru itu di Waras Gus, di Gunung Rawa. Nah, itu mau ke sini. Bulannya Suro, malamnya cuma manis. Saya ingat ber-8 waktu itu. Nah, karena salah satu mobil kan masih jarang. Beliau yang dari Bali itu bawa Grand Honda Civic itu. Nah, karena ragu-ragu aspal masih baru lah, itu kita sewa mobil di Genteng Indah Laju Motor di Kota Genteng. Sopirnya Pak Sukro saya ingat. Nah, sampai di sini diparkir Gus. Nah, yang saya juga nggak tahu apa-apa lah, saya masih muda, saya belum dapat jodoh ibunya loh ya. Masih perjaka ya Pak. Ya. Jaka, bapak saya orang Surajati, asli Banyuwangi juga asli Banyuwangi. Bapak saya lahir di Surajati karena bapak itu orang miskin. Nah, kita berkelana ya sampai ke Songgo. Terakhir bapak itu meninggal di Sibolga karena terus diikuti dia berladang berpindah lah. Nah, itu kita parkir mobil di sini, kita meditasi lah. Katanya kesin tadi mana kes itu ya. Nah, menyebut nama Tuhan berkali-kali itu dan mengheningkan cipta lah. Itu mobilnya bunyi Gus, bunyi. Mesinnya Pak? Mesin bunyi, lampu nyala. Padahal semua mobil sudah dikunci semua. Nah, cuman kontaknya nyantol. Itu yang keanehan yang pertama. Terus yang kedua itu, ini pengalaman pribadi dan jangan dicontoh ya. Saya itu istilahnya selingkuh lah tahun 90-an itu. Bukan selingkuh berhubungan dengan enggak. Saya ngajak Pak. Ya pokoknya ada naksir itu orang. Beliaunya bawa mobil super kijang waktu itu ya. Nah, jalan baru belum diaspal sampai di Panjur. Nah, jam 1 siang itu macan di depan mobil, macan tutul itu. Waduh, saya itu kejadian. Jadi siang hari ya? Siang hari. Macan tutul. Saya itu nyata loh, macan nyata gitu. Nyata. Ya, terus gimana? Iya, saya terkencing-kencing aja. Nah, itu pengalaman buruk ya.
Terus yang ketiga saya pengalaman itu saya sok tahu ya, ngomongnya sembarangan lah gitu ya. Itu saya ngantarkan mahasiswa dari Pancur ke Gua Istana. Mahasiswa dari mana waktu itu? Dari Untak, Banyuwangi aja, nggak jauh-jauh. Nah, nyebrang jembatan pertama itu hilang ya, dengan rombongan itu hilang. Sampai Terpisah dari rombongan. Bukan satu rombongan terpisah. Udah di tengah-tengah ini semua apa bambu dan bambu duri itu. Iya. Nah itu saya dengan Bowo itu Mencarinya, ya? Iya, dengan namanya Bowo itu orang Lelono di sini. Iya. Itu sampai jam 5 sore dari jam 11 siang. Jadi sore-sore itu istri saya dengar kok itu dulu warungnya sendiri. Tapi sampai 7 jam itu belum ketemu, Pak? Ya enggak, saya teriak-teriak padahal. Iya. Terus sore itu istri saya dengar kok ada suara bapak itu teriak-teriak. Tapi saya di tengah itu. Ketika jenengan hilang atau enggak kelihatan sama orang-orang itu jenengan merasa ada di mana, Pak? Ya sadar saya itu waktu itu jalan loh. Kok tahu-tahu di tengah ini loh, padahal Di tengah-tengah sungai, jembatan. enggak di tengah-tengah ini ya di hutan, tapi Di hutan. semua Tanaman bambu itu, Pak, ya? Bambu tengah Oh, bambu tanaman. itu. Kalau lewat kita udah kena duri. Itu pengalaman yang kedua. Pengalaman buruk lah itu. Ya pengalaman lain saya dengan namanya Mas Bowo juga ke Gua Basori itu juga hilang. Itu akhirnya tersesat sampai di Gua Padepokan. Berapa lama itu, Pak? Ya 1 hari, siang hari ya itu nggak masuk akal. Itu beberapa kali saya hilang. Nah, terus Terus akhirnya waktu di Gua Basori itu sadarnya atau ketemu? ya ketemu di jalan mana? kita itu di jalan tempat setapak. di tempat yang sama atau pindah ke tempat yang lain? Enggak juga, kita cari satu titik itu namanya Gua Basori itu Iya. tidak ketemu. Iya. Padahal akhirnya, ya. pipa air itu kita ikuti dari sadengan itu. Mengikuti pipa air ini Iya. seharusnya Kita nyampe nggak ya. nyampe, Iya. nggak ketemu. Sampai namanya Gua Buto sampai ke itu akhirnya salah jalan, ya udahlah kita turun di Gua Padepokan, terus ke Gua Istana, turun ke Pancur lagi. Itu pengalaman-pengalaman yang kita tersesat. Akhirnya Jadi berhasil kembali ke Pancur itu. ya, makanya kalau saya pesan pada rekan-rekan pengunjung ya jangan berbicara yang tidak senonoh, berbuat yang baik lah, berbuat yang jangan. Baru saya itu baru ada ide kok, saya berdua aja kok, saya nggak punya nyopir, yang nyopir cewek. Belum sempat ngapa-ngapain itu. Oh, enggak, baru. Ya, itulah. Tapi kita semua punya rasa lah gitu. Jadi itu salah satu contoh, salah satu kejadian yang tidak Ya, saya ceritakan itu. atau untuk dicontoh. Ya, jangan dicontoh. Karena apa? Kita selama kita baik sama alam, alam juga akan baik terhadap kita. Tapi tentang mitos keberadaan kerajaan atau istana gaib di Alas Purwo ini emang betul ada itu, Pak ya? Gini Gus, namanya gaib itu kan tidak lihat. Iya betul. Otomatis itu tidak kelihatan. Terus saya cerita juga, ini sambil rokok boleh ya? Boleh. Nah, ini waktu ada kemah sebelum tahun 2000 lah, atau 2000-an itu ada kemah, ya tahun 2000 lebih ya, udah jalan itu di triangulasi anak SMP. Itu waktu pertama berangkat, ya anak SMP seberapa sih mobil ajanya? Ya. Kedua, ketiga, nah juga beberapa itu kok nggak kembali ke camp gitu. Wah, terus cerita Yang satu regu itu, Mas? satu regu itu, wah, itu pernah tahun berapa ya, masih Baluran nggak salah ini, lawan Nasional Baluran kemarin. Itu akhirnya ketemu sore, dia cerita bahwa waktu di jalan tadi, tepatnya di sini nih, daerah sini. Itu ada hujan deras, dia dihampirkan nih lah gitu ya. Seolah-olah Oke. Ya sosok ibu-ibu tua gitu dihampirkan, terus ya itu kan ini pedisi. Jadi seolah-olah di situ melihat ada rumah gitu. Rumah ya itu yang itu. Padahal tidak ada hutan belantara gitu. Ya, kalau saya tuh berbilang ini ya, kalau halusinasi kan apa satu kelompok ini kan halusinasi Iya. semua. Kan, itu kejadian gaib lah. Dan itu nyata. Jadi kalau pengalaman yang lain-lain saya Kalau pengalaman pribadi jenengan pernah nggak ketemu sosok penunggu Alas Purwo atau mungkin penguasa Alas Purwo sendiri, Pak? ya pernah, tapi itu tidak saya ceritakan ke siapa-siapa. Waktu ngurus izin guru ini. Sedikit saja, Pak. Ya. Biar mengobati rasa penasaran Ya. sahabat channel Ya. Ahmad Yani Iliin. Waktu itu
yang presentasi tentang di lingkungannya kan saya di depan kemudian. Ya foto-fotonya masih saya simpan. Itu saya semacam ada keajaiban. Saya itu pinter. Namanya Pak Kasubdit Amda, itu Pak Triwibowo itu sampai tanya, Adi itu sekolahnya apa kok pinter pendor? Aku sarjana itu di apa sarjana dia? Padahal saya enggak, saya orang biasa aja. Saya tidak sekolah tinggi. Jadi memang setiap pertanyaannya Pak Tri dan satu tim itu saya bisa menjawab dengan lugas. Padahal jenengan tidak tahu apa-apa iya, aslinya. tapi setelah urusan saya itu hilang, saya nggak punya kecerdasan seperti itu lagi. Tapi ketika jenengan menjelaskan itu sadar ya? Ya sadar. Sadar. Jadi artinya kata-kata itu seperti keluar begitu Keluar, saja ya, ya Pak. ada kekuatan, saya sadar itu macam kekuatan spiritual lah, itu yang sangat apa? Itu yang mencatat tuh teman-teman di Fakultas Teknik Udayana. Itu nyata karena beliau mendampingi saya tuh sampai Pak Diwangkaro itu tamatan apa Brawijaya cerita itu sekolah itu di mana? Nah itu yang pengalaman pribadi. Tapi didatangi sosok itu pernah nggak? Iya, pernah ya. Ya waktu urusan itu sekali aja saya. Bentuk sosoknya Pak kalau Manusia seperti biasa. Oh, seperti biasa. Saya nggak sadar kalau itu berpenampian seperti kita manusia gini. biasa. Nggak ala-ala kerajaan enggak ya? Enggak. Jadi tidak mencurigakan. Tidak mencurigakan, saya cerita banyak. Kalau mau begini. Itu, dan itu cukup lama lah, 15 menit. Nah terus Pak, rasanya di ngapunten di tubuh jenengan itu di saat Enggak seperti apa? Iya, saya nggak sadar itu manusia. Masalahnya ini saya merinding. Jenengan cerita itu merinding. Terus terang. Tapi saya Pak? waktu itu nggak merasa apa-apa. Saya merasa bahwa itu ya itu sebagai manusia. Karena memang apa itu munculnya berbentuk manusia memang. Jadi munculnya wujud manusia. Seperti jagongan itu malam. Seperti jagongan kayak kita gini Pak. Iya, Nah, kayak gini. terus jenengan bisa menyimpulkan kalau itu sosok gaib seperti apa? Kok bisa menyimpulkan atau Setelah pergi, menghilang begitu? setelah pergi itu siapa tadi nggak ada yang tahu. Nggak ada tuh orang sini. Loh, yang tadi jagongan. Perasaan saya beliaunya pulang dengan mobil, dengan panter. Gitu. Pertanyaan jenengan ya. Nah, di antara yang hadir, yang lain selain jenengan, satu pun tidak ada yang lihat. Ada saya dengan Pak Fit itu ikut jagongan perasaan. Oh, berarti bertiga ya? Iya, bertiga dengan kakaknya mertua namanya Pak Najab. Bertiga dengan yang sosok Iya, tersebut Mas. iya, berempat. Oh, berempat. Jenengan Ya, bertiga ya, terus itu kayak gitu, kita ketemu malam, sosok. iya. Berarti yang tahu 3 orang ya, Pak ya? Iya, tapi setelah itu pulang itu semuanya nggak Tidak ada yang tahu. Kan banyak Betul. ada yang masak, ada apa, bikin kemah tadi. Iya. Karena mau ada tamu. Iya. Itu pengalaman yang orang lain boleh percaya boleh enggak lah, tapi Iya, bagi iya. saya itu pengalaman pribadi ya. Mungkin iya. kan prinsip orang lain kan nggak boleh dipaksa untuk percaya Oh, dengan iya, teman iya, saya betul, kan betul, gitu. betul, iya. Karena itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Gus ini mungkin ada yang mau ditanya. Mau tanya, saya ketemu harimau Gus. Itu sadarnya 6 bulan. Itu harimau beneran atau harimau? Nah ini kita berbanyak lagi tuh. Ada namanya di sini itu Pak Ali Marnoto itu kalau kapan-kapan bisa ketemu. Jadi ini belum dibangun begini. Ini yang bangun kan teman punya takbut bawa kapal takbut bahasa Barat. Kita pagar sudah pagar. Nah, kita maghrib itu semedi lah Di sini Pak ya. Semedi itu dengan orang-orang Bali atau Jawa. Nah, ada pasar hijau. Berarti banyak sekali ya waktu itu. Oh, Pak. Nah, karya harimau Jawa itu kan terang bulan, musim kering. Mau itu di belakang rusak. Kita ngincang loh, harimau goreng. Saya sadar tuh sekitar sekian bulan loh, harimau Jawa itu kan sudah nggak ada. Nah, itu namanya aku sama Pak Lewan. Oh iya ya. Loh, yang dulu itu apa gitu? Oh, berarti itu petunjuk gaib. Jadi kejadiannya malam hari Pak ya? Malam kita jam 6 sore. Jam 6 sore. Itu Tapi di antara hadirin itu melihat semua atau beberapa? Melihat semua. Semuanya gitu. melihat. Jadi tapi bagi yang lain yang buka YouTube ini kan tidak bisa dipaksa untuk percaya. Iya betul. Kita hanya menyampaikan sesuai Ya. pengalaman yang jenengan. Saya itu pengalaman Iya. pribadi yang itu kebenarannya kalau kebenaran pribadi saya dengan kawan-kawan itu yang orang lain tidak boleh dipaksa untuk
percaya juga kan. Ya terus jarak Pak, jarak. Ini apa namanya? Dari pandangan spiritual yang panjenengan itu kan tadi katanya ada pesan apa namanya? Pesan gaib lah. Yang itu mana, Gus? apa namanya? Apa kira-kira dengan sosok macan Harimau. Jawa harimau Kalau Jawa? harimau itu kan kekuatan ya, raja, kan begitu ya. Di Jawa itu kan raja, kekuatan. Ya. Waktu itu saya nggak ada pesan gaib yang kalau saya menyimpulkan harimau itu adalah wibawa ya, wibawa negara. Waktu itu kan zaman Indonesia top ya Masih zaman Orde Baru toh. ya Orde Baru kan ya macan Asia lah kalau dikatakan gitu. Kalau saya menyimpulkan itu aja lah. Itu masih Toto Tentrem waktu itu masih hebat. Ada nggak Pak di area Alas Purwo ini daerah-daerah yang tidak boleh untuk main-main para pengunjung? Oh jangan, kamu nggak boleh main di area ini, kamu nggak boleh main di area ini. Kalau nggak boleh, kenapa nggak bolehnya? Apa ada sesuatu alasannya? Gini, kalau itu sih nggak ada. Tapi kalau laut memang bahaya ya, karena nggak ada karangnya. Larang keras untuk berenang. Larang keras. Yang kedua apa ya? Kita kan pakai zona ya, ada zona pemanfaatan. Kalau Taman Nasional itu kan ada zonasinya. Ya, ada zona pemanfaatan, zona inti. Nah, zona inti ini tidak boleh ada campur tangan aktivitas manusia dibangun, diapakan, tidak boleh dirubah dan sebagainya kan. Kalau di zona inti itu di dalamnya terdapat beberapa habitat gitu. Iya, itu memang itu zona inti ya. Jadi ada zona penyangga seperti hutan mahoni, hutan jati itu kan zona penyangga. Ada zona tradisional seperti Hutan produktif. kalau yang zona tradisional biasanya begini, itu orang-orang seperti macam yang di Sembulungan, orang biasa nabatkan perahu, ngambil ikan itu kan zona tradisional. Begitu. Itu dari awal sudah ada, sebelum ada adanya Taman Nasional kan sudah ada. Ya, itu Ini kan kegiatan nelayan salah satunya. dan kegiatan ritualnya kan tetap dilestarikan juga. Kalau petik laut itu Taman Nasional kan juga membackup. Sampai sekarang Mbak ya? Sampai sekarang 15 suro itu ada petik laut. Oh, setiap 15 suro petik lautnya di sini. Ya, satu suro ada ritual satu suro di Pancur. Nah, Di terus mana itu Pak biranya ritualnya? Ini biasanya di gua istana dan di laut. Kalau gua apa di mata air di Sindang Pancur. Nah itu Pak ya dipertanyakan, kenapa setiap malam satu suro pelaku-pelaku spiritual Ya. cara bahasa kasarnya mbok dukun mbok paranormal, kenapa semuanya jujuknya di Alas Purwo? Ya, gini guys, kita bicara agak dikit, tidak ekstrim. Agak ekstrim dikit maksudnya. Orang Jawa, orang Bali beda dengan masyarakat Eropa dalam menyambut tahun baru. Betul. Adanya tahun Saka Jawa, Suro, itu kan jasanya Sinuwun berapa? Sultan Agung 1630. Tarik Saka ini Saka Hindu menjadi Saka Jawa atau Suro Asura ya. Nah, ada selisih sedikit satu hari itu, Asopan Abuki kan itu tidak masalah karena itu teori almana aja ya. Ritualnya oleh Kanjeng Sultan Agung itu diambil. Di Hindu orang menyebut tahun baru dengan nyepi kan. Di Jawa menyebut tahun baru juga dengan nyepi, ke laut, mandi ke laut dan sebagainya. Puasa tidak di restoran, tidak di rumah makan, apalagi di RTH alun-alun dengan minuman keras. Tapi kalau Jawa adalah dengan Cipto, cipta rasa karsa kita ada Ning itu, ya itu bedanya. Tujuannya apa? Tahun baru itu kan tujuannya kembali introspeksi diri kan. Apa yang kita lakukan ini yang tidak baik, ke depan tidak kita lakukan. Intinya tahun baru adalah kita introspeksi diri. Sama seperti di Islam itu yang dipesankan di satu suro itu. Kalau saya mau izin, ya satu suro itu satu Muharram, ya momen untuk evaluasi diri. Ya itu ya pertanyaan, kenapa kebanyakan semuanya itu jujuknya ke Alas Purwo kok enggak ke Alas Roban, kok enggak apa nanti Buluran.
Kenapa harus ke Alas Purwo? Kembali saya ceritakan di Alas Purwo kan oksigennya bagus, ada udara laut dan hutan itu kan berdekatan, oksigen bagus, orang banyak kan kekuatan spiritual. Jadi energi positifnya muncul ya Pak? Yang muncul, kita menjadi sehat jasmani dan rohani. Kalau cerita banyak begini jadi dukun nggak laku loh. Nggak apa-apa. Nggak. Nggak, kita bukan gitu. Kita membuka rasa penasarannya Kita masyarakat. terlalu rasional. Jadi kalau mbah dukun kan enggak. Saya Yang mulu-mulu gitu. mulu-mulu. Kita membuka penasarannya masyarakat. Iya, Pak. betul. Kenapa harus ke Alas Purwo? Ya nggak harus sih kebanyakan. Kebanyakan Ya. pasti teman-teman malam ketika memperingati malam satu Tahun Suro, baru lah. pasti ke Alas Purwo. Ada Purwo. apakah di Alas Purwo ketika malam satu Purwo itu kan wiwitan, Iya. asal mula. Kita asal mula kita dari Tuhan melalui orang tua kita berdua. Jadi ke Alas Purwo itu adalah sama dengan kita eling dengan bibit kawit mulo bukane. Jadi mengawali ya Pak, mengawali. Makanya identik ya. dalam budaya Jawa orang mencium ini pupune orang tua kiri kanan setiap Idul Fitri, setiap raya besar itu wajib, jangan dihilangkan. Kenapa? Kita eling. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa Bapak Ibu itu adalah Pangeran Katon. Ya, Tuhan yang kelihatan. Jangan sekali-sekali lah kita itu berani dengan kurang ajar, apalagi dengan orang tua kita, Mengecewakan. dan sebagainya. Itu makanya tadi mengapa ke Alas Purwo adalah berarti kita eling dengan asal kawitan. Apakah bisa disimpulkan bahwa Alas Purwo ini alas yang paling tua di antara alas-alas yang lain? Wah, nanti banyak yang komen tentang rasional ya. Enggak apa-apa Pak, itu hanya kita hanya menyampaikan Ya, seperti yang jenengan, kita yang saya tahu jenengan. Ya, ini. Kalau ketuaan ya saya nggak berani cerita ya, tapi konon kepercayaan Jawa. Pulau Jawa ini kan seperti orang tidur, kakinya di Alas Purwo, kepalanya ada di Yang Sirah. yang sirah itu mana? Ujung Kulon. Itu kalau mau ke sana lewat jambu ya, sumur dulu. Sekarang lagi nanti ada dua juga gua alam, itu namanya di Yang Sirah. Nah, jadi seakan-akan manusia tidur, jadi kakinya di Alas Purwo, orang tuh harus iling dari kaki sampai kepala. Nah, kepala untuk berpikir, kaki itu lambangnya untuk bekerja. Jadi sepanjang Pulau Jawa ini Pak. Iya, jantungnya tuh ada di Semeru. Nah, ini jenengan udah jadi relawan di sana lah. Itu berarti iling dengan jantungnya. Pulau Jawa ini. Jadi kakinya Pulau Jawa di Alas Purwo ini. Alas Purwo itu kalau menurut bahasa Konon seperti itu ya. ya. Bahasa. Ya, bahasa sepuh kan begitu. Gus Irul, ada lagi yang mau dipertanyakan? Monggo Gus. Karena emang begitu begitu Kembali luas. ke pembahasan awal yang dibuka oleh Gus Yuda tadi, apakah mitos selain daripada kalau masuk ke dalam Alas Purwo ini seperti yang jenengan sampaikan, jangan sampai selingkuh atau pacaran, berbuat yang asusila di dalam mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Selain itu, apa mitos-mitos yang yang menjadikan sebab nanti bisa celaka atau bisa hilang atau bagaimana? Ya, orang itu kan mandi ucapnya diri Gus. Mandi dengan ucapannya sendiri. Ucapan kalau istilah Gus Irul kan ucapan adalah doa. Ya. Jadi kita dasarnya tetap harus dengan pikiran baik, niat yang baik, tujuan niat baik dan tujuan yang baik. Itu alasan. Saya bercerita tentang keburukan dan saya mengalami ini karena itu pengalaman pribadi. Yang orang lain silahkanlah itu diteliti, diterima. Kalau untuk ibadah baik ya ikuti. Kalau saya nggak nakut-nakuti, kalau perlu nggak begini enggak. Tapi saya pengalaman pribadi, saya melakukan hal-hal yang tidak baik, saya mengalami hal-hal yang tidak baik pula. Jadi begini. Jadi kita tetap satu niat baik itu, niat baik. Kedua tujuan baik. Dua niat baik dan tujuan baik.
segalanya akan berjalan kan dengan baik. kita akan dapat kebaikan juga. Mendapatkan kebaikan. Kalau pengalaman saya tadi kan saya udah ada niatan nggak bagus Gus. Jadi di tengah jalan juga begitu. Itu istilah Karena mengalami Saya mengalami. berdasarkan pengalaman pribadi. Saya menasihati orang selalu pengalaman pribadi. Baik itu pengalaman buruk saya, kelakuan saya yang jelek saya ceritakan. Lalu Anda begini, Anda nggak usah berburu siapa. Saya sudah mengalami. Saya pernah begini, akibatnya begini. Jadi Untuk wonge pakati ya itu. Hidup adalah perbuatan, bukan Susilo Bakir ya tak kalah ya. Jadi intinya emang banyak mistos yang ada di Alas Purwo ini, banyak sejarah, banyak legenda ya Pak ya. Betul. Dan pesannya sebenarnya kalau kita niat baik, berperilaku baik, bertujuan baik, nggak perlu di Alas Purwo, dimanapun kita Ya, berada, Pak. kalau niat kita baik, insya Allah juga semuanya akan baik-baik saja Pak. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau kita berbuat baik ya kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat tidak baik juga akan tidak baik juga. Ya, kalau bahasa politiknya Kang Susilo Bakir, Wah, iya. ya, hidup adalah perbuatan. Ya, kita berbuat yang baik pasti mundur yang baik, kan gitu aja. Mungkin untuk menutup sesi yang part kali yang ini, kedua ini bisa kami ini dikasih tips untuk membuang energi positif yang ada dalam diri seperti meditasi dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada tata caranya. Ya, Energi negatif membuang lagi. energi- ya, membuang energi negatif, ya. Menarik energi positif. ya itu dengan sesuai kepercayaan agama jenengan ya. Masing-masing, ya. Rasakan di ini namanya juara atau nungguh ya, itu dengan enak. Sila ya, Pak, ya. Tarik oksigen dengan lubang hidung ke kanan, keluarkan pelan-pelan. Ditutup berarti. Enggak, tariknya itu dominan di sebelah kanan. Tahan sedikit, keluarkan dengan menyebut nama Tuhan Wahid dan Nabi Anda di rasulnya itu. Jadi posisi Waktu keluar relax keluar. gimana? Posisi relax ya. Ini dinaikkan. Semuanya ngemes gitu dah. Itu begini tarik Allah keluar sama itu berkali-kali itu otomatis Energi positif. energi positif akan datang. Kalau pengalaman banyak, ada kameramen, ada begini yang mengalami begini, saya banyak. Saya banyak sekali pengalaman itu, tapi Ya mungkin bisa diceritakan di session-session yang lain. ya itu nanti saya nggak akan cerita lagi kan nanti itu pengalaman juga orang lain ya. Tapi bagi mereka untuk pengalaman spiritual atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas pernah juga buah kameramen TV juga muter di Pancur. Tiba-tiba berhenti ya Pak ya. Iya, nggak bisa diperbaiki. Oke. Terima kasih Pak Adi atas Oke, waktunya. sama-sama, Semoga Gus. sehat selalu. Ya, amin. Sahabat channel Ahmad Yani Iliyin, alhamdulillah kita sudah selesai ngobrol santai dengan Pak Adi. Beliau adalah sesepuh daripada Alas Purwo ini. Pesan dari beliau, dimanapun kita tetap berbuat baik, maka hasilnya akan berlimpah baik. Tetap semangat, dukung channel kami dan ikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sahabat channel Ahmad Yani Iliyin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Alamin ini masih dengan Pak Adi. Ya, sahabat lama ya. Sahabat lama. Ini gini Pak Adi. Ini kita dari dari erupsi Gunung Semeru, dari tempat pengungsian dan alhamdulillah kita ada bantuan di sana dan juga membuat tenda dapur di sana. Alhamdulillah dapur umum. Nah, dan ini insya Allah kita nanti rencananya akan ke kebun jeruk yang ada di Purwoharjo, akan bawa jeruk kita ke tempat pengungsian. Jadi di sini ketemu dengan Pak Adi. Ini jamaah belum tahu. Saya dengan Pak Adi itu ketemu itu sudah lama. Kemarin saya dasar pandang. Jadi badan saya itu masih kecil, masih kurus, rambut saya masih gondrong. Pak Bram sini Pak Bram. Pak Bram beda nasib Pak Bram. Jadi dulu
jumpa sudah lama ya si riwari Alas Purwo ya. Jadi begini, Pak Bram ini setelah dari Alas Purwo ya, kita insya Allah akan ke Lumajang lagi, ke tempat apa namanya pengungsian. Dan kita rencana akan datang ke kebun jeruk yang ada di Purworejo, Purworejo Banyuwangi ini. Insya Allah kita akan bawa jeruk dan setidaknya mereka kan butuh vitamin C juga. Karena kita sebelumnya sudah membawa bahan-bahan yang lain, yang belum kan buah-buahan ya. Terus tepat sekali. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, kita terima kasih. Iya, Gus, sama-sama Gus. Mohon maaf saya nggak bisa cerita banyak atau memberikan bantuan ke Semeru. Tapi yang jelas para jemaah harus tahu, saya dengan Gusnya sudah lama. Iya. Sudah lama ya. Itu dari orang lelono lah, musafir. Lelono ing jagat. Masuk Muslim almarhum itu juga teman kita apa. Cuma nasibnya saya harus tetap dipancur gitu. Tapi sambil jualan. Kalau dulu rumah kuno gitu, rumah tradisional. Alas Purwo itu tidak mau ditinggalkan Pak Haji. Siap. Mungkin begitu Gus. Ya, jadi gitu Pak Haji, insya Allah. Ini dulu mau pamit. Oke, selamat jalan semuanya nggih. Terima kasih. Makasih Gus. Salam tadi sama Ibu yang selalu. Alhamdulillah istri saya walaupun gulanya tinggi sekarang sudah 200. Sembuh dengan sirih aja. Welcome back to my music DJ remix.